Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada tutor dan dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Amelia Septarini dari Program Studi Perpajakan Universitas Terbuka Palembang. Dalam materi sesi keempat ini, kita mengambil pembahasan tentang COVID-19. Dan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul Dampak COVID-19 terhadap UMKM yang ada di Indonesia. Sebelumnya, saya juga merupakan salah satu yang terdampak COVID-19 di tahun 2021 lalu. Karena saya merupakan pengusaha mikro kecil menengah yang ada di kota Palembang. Salah satu bidang bisnis saya adalah fashion dan perlengkapan anak-anak. Untuk itu, sebelum kita memaparkan materi tentang apa saja dampak dari COVID-19 terhadap UMKM yang ada di Indonesia, kita harus tahu dulu apa itu COVID-19. Yuk disimak. Coronavirus Disease 2019 atau lebih dikenal dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Salah satunya adalah jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan untuk bernapas. Virus ini masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Sebelum kita mengetahui dampak apa saja yang dialami UMKM terhadap COVID-19, kita harus tahu dulu bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia pada saat ini. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan jumlahnya yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Lalu, upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19. Tindakan pemerintah dalam menekan angka pertumbuhan COVID salah satunya dengan pemberlakuan PPKM. Pengaruh PPKM dalam penanganan COVID-19 selain dapat menekan perkembangan virus COVID itu sendiri, PPKM juga memiliki dampak negatif dari sisi ekonomi, seperti kenaikan harga barang yang melonjak tinggi, ditambah lagi kesulitan pendistribusian barang dagang, menambah lagi kesulitan bagi pelaku usaha untuk berkembang di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pandemi COVID-19 juga berdampak negatif pada sektor UMKM yang menyebabkan para pelakunya harus beradaptasi antara lain dengan menurunkan produksi barang atau jasa, mengurangi jumlah jam kerja karyawannya, serta jumlah saluran penyaluran, penjualan, dan pemasaran. Lalu, bagaimana strategi UMKM dalam menghadapi dampak COVID-19? Menurut Hardilawati, beliau merekomendasikan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Yakni diantaranya yang pertama, UMKM wajib menggunakan e-commerce atau penjualan online. Lalu yang kedua ada digital marketing. Ketiga, memperbaiki kualitas produk atau pelayanannya. Dan yang terakhir, customer relationship marketing atau yang disingkat dengan CRM. Demikian presentasi singkat dari saya hari ini tentang dampak COVID-19 terhadap UMKM yang ada di Indonesia. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa kegiatan bisnis para pelaku UMKM benar-benar terdampak pada pandemi COVID-19 yang sedang terjadi pada sekarang ini. Namun, seperti yang dikatakan oleh Pak Sandiaga Uno, ada produk asing, tidak usah takut dan khawatir karena produk UMKM kita mampu bersaing. Demikian, terima kasih atas perhatian tutor dan teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal kita di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.